Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hasnakilah. Di sini dalam acara diskusi santai, saya akan mengundang dua teman saya yaitu Marsa dan Gadiel untuk hadir. Silahkan. Silahkan perkenalkan diri dulu masing-masing. Saya Masud Prapusumo dari kelas 11 Pondok Cimangkok. Dan saya Gading Biju dan dengan kelas dan sekolah yang sama. Oke. Jadi di sini bisa ceritakan sedikit dulu mengenai cerpen yang telah kalian baca. Bisa dimulai dari Gadiel. Oke, ini mungkin agak singkat ya. Jadi cerpennya juga adalah bersiap kecewa bersedih tanpa kata-kata. Cerpen ini mengisahkan seorang pria yang mencari bunga untuk ulang tahun. Setelah kesulitan memilih, ia bertemu dengan seorang gadis cantik yang menawarkan bunga yang ia rangkai sendiri. Meskipun awalnya tak tertarik, pria itu terpesona oleh keindahan dan dedikasi gadis itu. Namun ketika ia ingin belinya, gadis tersebut menolak menjualnya. Pertukaran unik terjadi saat gadis itu meminta harga 2 juta untuk bunga tersebut. Meskipun terkejut, pria itu bersikeras membeli dengan uang yang tidak punya. Namun pada akhirnya gadis itu memberikan bunga sebagai hadiah ulang tahun untuk pria tersebut. Cerita ini menyentuh tema kebaikan, keindahan, dan pengorbanan. Dengan dialog yang kaya akan emosi, cerpen ini mengeksplorasi makna sebenarnya dari kebahagiaan dan kepuasan dalam memberi dan menerima. Iya. Oke. Cerita saya berjudul Dialog Literal di Al-Cafe. Dan sinopsis singkatnya adalah sebuah sore mendung di Al-Cafe, seorang pemuda bernama X bisa menunggu Y yang tiba dengan Vespa merah marun. Meskipun jauh senang, pertemuan ini berakhir rumit ketika X mengungkapkan niatnya untuk mengakhiri pertemanan. Menciptakan ketegangan dalam percakapan ini yang teramati oleh barista dan dihadiri oleh seorang gadis dengan buku latihan tulis. X menjelaskan perpisahan karena perbedaan pandangan. Untuk kebingungan, akhirnya mereka setuju untuk berpisah dengan baik, menciptakan akhir yang damai di tengah suasana melankoliis Al-Cafe. Oke. Ya, bagus banget nih sinopsisnya. Sekarang aku bakal mau nanya untuk kalian berdua, yaitu kenapa kalian mengambil cerpen itu untuk dianalisis? Bisa dimulai dari Gadiel. Bisa. Ya, alasannya karena mungkin karena alur balik ceritanya cukup unik, di mana antara hubungan dengan wanita dengan seorang pria tua yang merupakan karakter utama. Oke. Saya memilih cerita ini karena ceritanya berbeda dari cerita biasanya, yaitu bertema fantasi atau mistis atau horor. Cerita ini lebih mengarah ke dunia nyata dan realistis dan mungkin bisa familiar dengan Jam 5 selesai, jam ke-6 dimulai. Jam ke-5 selesai, jam ke-6 dimulai. Nah, Kak. Oh, apa? Didit ya? Oke. Nah, sekarang kalian tahu nggak sih siapa yang nyiptain cerpen-cerpen kalian itu masing-masing? Jujur kalau cerpen saya ini sih bisa dibilang nggak ada. Cuma saya dapat inisialnya aja, JN. Oke. Bagaimana dengan Marcel? Cerpen ini saya ambil dari sumber website Kompas. Penulisnya yaitu Iwan Jonta. Nah, sekarang aku bakal nanya tentang nasihat tersurat dan tersiratnya dari cerpen kalian masing-masing. Bisa dimulai dari Gadiel. Jadi untuk tersuratnya, pertama itu hargai karya yang diciptakan oleh orang lain, mencari kebahagiaan dan kesederhanaan yang dimiliki, terbuka terhadap pengalaman baru dan jujur dan terbuka terhadap perasaan tersendiri. Untuk yang tersiratnya, dari nasinya, cerpen yang satu ini menciptakan naratif yang mendalam tentang nilai-nilai hidup dan berikan nasihat tersirat kepada membaca tentang bagaimana memandang dunia dengan mata hati yang lurus dan menerima kebaikan dari orang lain.
Cerpen ini juga menekankan nilai positif seperti menghargai keindahan sederhana, memberi tanpa pamrih, terus dan tindakan, menghargai ketulusan lebih dari nilai materi dan memiliki pandangan positif terhadap kehidupan. Oke. Pak Jajah, bagaimana dengan Marcel? Cerpen saya untuk nasihat tersuratnya ada dua, yaitu pertama yaitu membuka perasaan. Di sini X menunjukkan kebijaksanaan dengan tidak menyembunyikan perasaannya. Dan kedua yaitu akhir yang baik. Dengan cara X menekankan pentingnya mengakhiri hubungan dengan baik agar tidak tersisa konflik. Dan nasihat tersiratnya juga ada dua, yaitu berani mengambil keputusan sulit. Di sini X mengambil keputusan sulit untuk mengakhiri pertemanan mereka, agar mereka bisa melanjutkan hidup mereka dengan baik tanpa perbedaan pandangan. Dan kedua, pentingnya memahami perbedaan. Di sini cerita menyoroti pentingnya memiliki pandangan yang sejalan dalam hubungan agar tidak terjadi konflik di lain waktu. Oke. Nah, sekarang pertanyaan untuk masing-masing. Untuk Marcel dulu, apakah kamu merasa bahwa cerpen ini tuh relate dengan kehidupan kamu sendiri? Tidak terlalu. Mungkin saya pernah mengakhiri hubungan, tapi tidak secara pilihan, melainkan secara terpaksa. Oke, selanjutnya untuk Gadiel, jika kamu menjadi laki-laki dalam cerita itu, apa yang akan kamu lakukan kepada gadisnya? Mungkin ya sama sih. Kalau biasanya mungkin bakal tetap nawar gitu, karena kan dia kan awalnya menolak, meskipun ujungnya mungkin juga bakal tetap bilang gitu kalau hari ulang tahun ujungnya dikasih gratis gitu. Lumayan. Negosiasi. Oke, cukup sekian diskusi singkat dari kami. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.